Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, dan tak lupa pula salawat serta salam kita hanturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Sebelum kami memulai pembahasan hari ini, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Harul Anas. Di sini saya sebagai moderator dan 3 rekan saya sebagai pemateri. Pemateri pertama yaitu Badriatun Safitriana, pemateri kedua Hana Sahlan, pemateri ketiga Nurulita Prihasti. Langsung saja pembahasan kita kali ini yaitu logika dan kehidupan. Cara pandang dan logika dalam kehidupan. Langsung akan dibahas oleh Saudari Badriatun Safitriana. Kepadanya dipersilahkan. Pengertian, cara pandang, dan logika dalam kehidupan. Cara pandang adalah cara kita melihat sesuatu dan mengartikan hal tersebut sesuai pemikiran Anda. Adapun paradigma atau cara pandang, yaitu cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya, yang akan mempengaruhinya dalam berpikir kognitif, bersifat afektif, dan bertingkah laku konatif. Cara pandang juga seperti bagaimana melihat dunia ini, melihat orang lain maupun diri sendiri, melihat suatu problem, tantangan, ataupun melihat suatu peluang. Seringkali yang membedakan pencapaiannya seseorang dengan yang lain sangat sering dibedakan oleh perspektifnya. Misalnya, kita melihat diri dari sebagai seseorang yang mungkin sulit untuk sukses. Orang yang gagal atau perspektif yang negatif dalam diri kita, tidak heran jika melihat pencapaian-pencapaian dalam hidup kita seringkali menjadi tidak maksimal. Begitu juga sebaliknya. Jika perspektif kita positif, maka yang dihasilkan juga baik terhadap diri kita. Menurut isi Chok dan Kopp, mengembangkan suatu definisi yang lebih luas dengan menyatakan cara pandang merupakan orientasi, budaya terhadap Tuhan, sesama alam, pertanyaan tentang kebenaran sesuatu, alam, dan kosmos, kehidupan, moral, dan alasan etis, penderitaan, kematian, dan isu filosofis lainnya, yang mempengaruhi bagaimana anggotanya memandang dunia. Walsh dan Medleton meringkaskannya dengan menyatakan cara pandang menyediakan petunjuk yang menuntun pengikutnya di dunia. Ada beberapa ragam cara pandang dalam kehidupan. Dari cara pandang kita melihat orang lain, cara pandang sosial, maupun cara pandang dalam agama. Yang pertama, cara pandang Islam terhadap lingkungan hidup. Agama sebagai sumber nilai dapat merubah alam menjadi suatu sumber kehidupan yang positif, manfaat, maupun negatif, madorot. Islam mengatakan ada hubungan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala dan alam semesta. Karena dari situ kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah atau tanggung jawab yang besar kepada manusia untuk mengelola alam dengan baik. Sebagian ahli pikir mencoba menggunakan Islam sebagai sistem nilai dan norma untuk memecahkan masalah kehidupan seluruh makhluk di bumi ini sebagai ungkapan rasa tanggung jawab. Lingkungan hidup merupakan satu kesatuan sistem dan memiliki hubungan yang sangat banyak dengan penghuni. Banyak interaksi dan korelasinya. Lingkungan hidup dalam pandangan Islam tidak terlepas dari proses penciptaan Allah SWT yang tidak secara kebetulan. Kejadian alam semesta yang sistematik mengarahkan manusia agar mampu menghayati wujud, keesaan, dan kesabaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua,
cara pandang dan perilaku manusia. Perilaku manusia ditentukan oleh cara pandangnya tentang realita sekitarnya. Cara pandang dibangun oleh nilai-nilai, keutamaan, prinsip hidup yang diyakini seseorang dan terbentuk lewat proses pembelajaran yang dilakukan oleh seseorang. Berbagai institusi sosial, termasuk agama, sangat membantu mengarahkan proses pembelajaran dan pembentukan cara pandang ini. Menurut Peoples dan Bailey, cara pandang yaitu cara pandang seseorang adalah cara ia mengartikan kenyataan dan peristiwa, termasuk gambaran mengenai diri sendiri dan bagaimana ia berhubungan dengan dunia sekitar. Cara pandang merupakan inti dari perilaku, inti dari karakter seseorang, dan menyediakan dasar persepsi yang diyakini seseorang atas realitas yang dihadapi dan dihidupinya. Karakter cara pandang yang demikian menjadi salah satu faktor paling signifikan dan menentukan perilaku hidup seseorang. Pengaruh dari cara pandang dapat dikatakan bahwa pandangan hidup seseorang menentukan kehidupan sosial, ekonomi, dan politik suatu negara. Baik, terima kasih Saudari Badiatun Safitriani telah memaparkan pembahasan dengan baik. Selanjutnya pemateri kedua, Hana Sahlan, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga yaitu cara pandang kehidupan bersosialisasi. Sebagai anggota masyarakat, istilah sosial sering dikaitkan dengan hal-hal yang berhubungan dengan manusia dalam masyarakat, seperti kehidupan kaum miskin di kota, kehidupan kaum berada, kehidupan nelayan, dan seterusnya. Sering diartikan sebagai suatu sifat yang mengarah pada rasa empati terhadap kehidupan manusia, sehingga memunculkan sifat tolong-menolong, membantu dari yang kuat terhadap yang lemah, mengalah terhadap orang lain, sehingga sering dikatakan sebagai mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sosial yang dimaksudkan adalah suatu rangkaian norma, moral, nilai, dan aturan yang bersumber dari kebudayaan masyarakat atau komunitas yang digunakan sebagai acuan dalam hubungan antar manusia, yang bersifat abstrak dan berisi simbol-simbol berkaitan dengan pemahaman terhadap lingkungan dan berfungsi untuk mengatur tindakan-tindakan yang dimunculkan oleh individu-individu sebagai anggota suatu masyarakat. Selanjutnya yaitu pengertian logika dalam kehidupan. Logika adalah suatu pertimbangan pikiran manusia yang diungkapkan melalui perkataan dan dinyatakan dalam bahasa. Arti logika yaitu cara orang berbahasa dalam mencerminkan jalan pikirannya. Jika secara etimologi, logika diartikan sebagai ilmu yang mempelajari jalan pikiran seseorang yang dinyatakannya dalam berbahasa. Logika memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengetahuan serta pengkajian pengetahuan tertentu. Sebagai sebuah ilmu pengetahuan, ia menjadi dasar yang menentukan pemikiran agar lurus, tepat, dan sehat. Sebagai ilmu logika, disebut dengan ilmu logik epistem, Latinnya logika scientia, atau ilmu logika atau ilmu pengetahuan yang mempelajari kecakapan secara lurus, tepat, dan teratur. Ilmu di sini mengacu pada kemampuan rasional untuk mengetahui dan kecakapan mengacu pada kesanggupan akal budi untuk mewujudkan pengetahuan ke dalam tindakan katalogis yang dipergunakan tersebut biasa juga diartikan dengan masuk akal. Baik, next selanjutnya pemakalah kita yang terakhir, Nurulita Prihasti, kepadanya dipersilahkan.
Pengertian logika menurut para ahli. 1. Logika merupakan ilmu pengetahuan serta keterampilan berpikir lurus. 2. Logika merupakan suatu pertimbangan akal atau juga pikiran yang diatur lewat kata serta juga dinyatakan dalam bahasa. Jan Hendrik Rapar. 2. Logika merupakan ilmu serta kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. W. Poprojo. 4. Aristoteles. Logika merupakan suatu ajaran mengenai berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri, serta juga hukum-hukum yang menguasai pikiran. Harun. Jenis-jenis logika terbagi menjadi dua, yakni A. Logika alamiah dan B. Logika ilmiah yang terbagi menjadi dua bagian, yakni logika formal dan logika material. Manfaat logika bagi kehidupan sehari-hari. Manfaat logika untuk kehidupan sehari-hari adalah untuk menemukan segala solusi dalam sebuah permasalahan dengan mempertimbangkan sebagai aspek penting bukan hanya dari segi manfaatnya, melainkan dari benar atau salahnya suatu tindakan. Logika dalam mengajarkan kita untuk berpikir dengan cara serius dan menyeluruh guna mendapatkan kebenaran dari segala situasi yang terjadi dan menerapkan hukum dan patokan yang harus dipenuhi. Ada pula berbagai manfaat logika dalam kehidupan. Di antaranya adalah 1. Membantu manusia berpikir cermat, objektif, dan abstrak. 2. Membantu berpikir efisien dan sistematis. 3. Berpikir secara teratur. 4. Membantu menemukan kebenaran. 5. Meningkatkan kecerdasan. 6. Memiliki kemampuan dalam menganalisis suatu kejadian. 7. Diterapkan dalam kajian ilmu apapun. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk semua pemateri kita sudah memaparkan. Jadi selanjutnya saya akan baca kesimpulan dari pembahasan kali ini, yaitu tiap-tiap orang tentu selalu berpikir dan menyimpulkan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan secara ilmiah atau dengan meyakinkan orang lain. Tiap statement yang dikeluarkan itu harus dibuktikan. Dan kemudian terdapat pemikiran logika yang mampu untuk membuktikan suatu pernyataan atau juga ucapan yang dikeluarkan. Tidak ada yang benar dalam cara pandang seseorang, karena setiap orang bergantung dari apa yang Anda lihat akan mempengaruhinya. Apakah apa yang Anda lakukan dan apa yang Anda lakukan untuk mempengaruhi dan apa yang akan Anda hasilkan. Hasilnya akan menguatkan cara pandang Anda terhadap apa yang Anda lihat. Karena cara pandang setiap orang tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Maka muncullah kata sepakat. Mungkin itu saja dari presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.